pendidikan yang bermanfaat untuk kehidupan bersama. Ya, kita melakukan proses belajar mengajar itu bukan untuk kita ya Bapak dan Ibu. Siapa? Nah, itu namanya bersama. Ini Bapak dan Ibu diambil dari salah satu gagasan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya ini Bapak dan Ibu, di dalam membuat sebuah program yang kita lakukan, landasan kita sekarang ini ada namanya profil pelajar Pancasila. Dan setiap pagi ada beberapa kelas yang memang sudah melakukan nyanyian Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia berkebijakan global gotong royong mandiri kreatif dan bernalar fikir. Ketika kita membuat sebuah program, kita harus berlandasan yang ini juga untuk belajar Pancasila yang dikembangkan. Di sini saya membuat sebuah program. Ini saya kembangkan apa? Yang pertama yaitu ini poin yang pertama. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua saya mengambil dari mandiri. Yang ketiga saya mengambil dari indikator kreatif. Ada 3 P5 atau program belajar Pancasila yang saya kembangkan di program yang saya buat. Apa program? Program yang saya buat ini saya ambil dari salah satu program ekstrakurikuler. Bapak itu ekstrakurikuler, yaitu di sini saya beri namanya adalah program Game2. Saya buat singkatan. Bapak dan Ibu yang mengajar ekstrakurikuler nanti bisa juga dibuat singkatannya. Yang lebih menarik nama program kita itu Bapak dan Ibu. Iya, oke cantik boleh. Kalau kepanjangannya apa tadi? Apa Game2 itu? Nih, program Game2 ini ya diambil salah satu kegiatan ekstrakurikuler adalah gemar menulis Al-Quran. Bapak dan Ibu, yang digagas dari salah satu ekstrakurikuler kita yaitu kaligrafi. Nah ini saya singkat namanya Game2. Nah ya, G-nya itu, maaf ini salah tulisan ya. G-nya itu adalah gerakan. Nah itu satu G. M-nya itu adalah menulis. U-nya itu Quran. Sehingga disebut namanya Game2. Yang dikembangkan dari sisi profil pelajaran pertama adalah membuat kaligrafi sederhana. Murid yang memiliki kepemimpinan yang kuat akan menunjukkan akhlak yang baik terhadap diri pribadi, terhadap sesama, negara dan alam ciptanya. Ini yang dikembangkan Bapak dan Ibu. Yang kedua dari sisi mandiri yang dikembangkan yaitu membuat kaligrafi sederhana dapat membantu murid untuk mengembangkan kemandirian dalam diri mereka. Misal murid dapat membuat kaligrafi yang mereka buat sendiri, yang dari mandiri Bapak dan Ibu, maupun hasilnya dari usaha kita. Yang ketiga kreatif. Ya, dari kreatif ini dikembangkan membuat kaligrafi ini dapat membantu murid untuk mengembangkan kreativitas dalam diri mereka. Misal murid dapat membuat kaligrafi yang unik dan inovatif. Nah, ini yang dikembangkan di dalam program Game2 ini Bapak dan Ibu. Ya, murid, orang tua, apalagi kepala sekolah, kalau aset dari guru sama. Apalagi Bapak dan Ibu? Komite dan dari orang tua Bapak dan Ibu. Sarana dan prasarana. Nah, apalagi? Dan stakeholder yang lainnya Bapak. Banyak aset yang bisa kita libatkan dalam pengembangan sebuah program yang kita buat. Nah, maka itu di sini aset yang dapat dilibatkan di dalam program Game2 ini adalah yang pertama kita lihat dari sumber daya manusianya ini. Sumber daya manusianya siapa aja? Itu yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi, yaitu pertama guru. Betul kan Bapak dan Ibu? Ya. Kalau nggak ada guru bisa nggak ngajar? Nggak bisa. Ya guru yang pertama guru agama memiliki kompetensi dalam bidang tajwidnya, kaligrafinya, pengajaran Al-Quran. Mereka dapat menjadi tutor utama dalam program ini. Berarti di sini guru-guru agama. Karena kita di sini banyak guru ismubah, otomatis karena sudah dibekali di dalam perkuliahan sehingga bisa dikembangkan dalam segi
dari sisi kaligrafinya aja Bapak dan Ibu, banyak hal yang lainnya yang bisa dikembangkan. Maka itu saya buat namanya menulis. Bahasa menulis ini bukan hanya membuat kaligrafi saja, banyak hal-hal yang lain yang perlu kita lakukan. Yang kedua, siswa dari sumber daya manusianya, yaitu siswa SD Katolik umumnya memiliki minat yang tinggi terhadap Al-Quran. Motivasi mereka dapat menjadi pendorong utama keberhasilan program. Jadi murid siswanya. Yang ketiga, orang tua siswa yang mendukung penuh program keagamaan di sekolah. Dukungan mereka dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah. Ini aset-aset yang bisa kita gunakan, ya, kita bisa kembangkan melalui program yang kita buat Bapak dan Ibu. Selanjutnya, nah ini dalam membuat atau menentukan sebuah program Gempu ini, saya bukan langsung mengambil, ya Bapak Ibu, kita harus lihat dulu. Yang alhamdulillah kita sekolah sudah lakukan. Kita tidak memilih ekstrakurikuler yang dipilih oleh anak itu bukan atas dasar dari kemauan dari guru, bukan dari kemauan dari orang tua, tetapi dari sini Bapak dan Ibu. Yang pertama yaitu dari suara, voice, dari suara anak, memang anak yang memilih, ya Bapak dan Ibu. Selain dari anak itu yang memilih, maksudnya suara dari anak, kita dengarkan suara dia. Dia pengennya apa? Dari ekstrakurikuler ini dia pilih ini. Di sini saya ambil dari voice-nya, suaranya. Kegiatan Gempu ini berasal dari cita-cita peserta didik yang sangat ingin menampilkan karya dalam menulis Al-Quran. Bukan ambil cuma-cuma, oh kamu ini ya, kamu ini ya. Kita kan punya, walaupun anak itu ibarat dia memilih itu dan sebagainya, tetapi kita kan melihat bagaimana progres anak kita. Yang kita bisa juga untuk mengerti ada yang berikutnya Bapak dan Ibu. Nah di sini suara, kita dengarkan suara anak-anak kita. Dia mau keinginan dia mau jadi apa? Ya, kedepannya dia besar mau jadi apa? Mana tahu dia mau menjadi penghafal Al-Quran. Itu bagian itu Bapak dan Ibu. Kalau mereka sudah bisa dalam menulis Al-Quran, berarti kan sudah bagian dalam menghafal. Menulis aja dia sudah jago, apalagi dia menghafal. Tak mungkin dia bisa menulis kalau dia tidak bisa menghafal. Karena kan dalam qiraah itu kan harus ada sistem menghafalnya juga. Bapak dan Ibu. Selanjutnya ada namanya pilihan. Dengan lingkungan sekolah yang nyaman, memiliki beberapa fasilitas lainnya. Ini sekolah memang mendukung, ini pilihan. Memang sekolah mempunyai fasilitas, punya tenaga tadi Bapak dan Ibu, punya asetnya, gurunya punya, ya, gurunya punya potensi dia di bidang ini. Ya karena saya merasa bisa untuk membidang itu, saya buat angkat kegiatan ini. Salah satunya pada saat kegiatan ekstrakurikuler anak yang dibina, ketika dia ikut dalam lomba ada hasilnya, dapat juara. Ini kan itu asetnya Bapak dan Ibu, itu mampunya. Bukan kalian-kalian aja, bukan hanya sekedar ini ngajar-ngajar aja, tapi memang ada hasilnya Bapak dan Ibu. Mengapa saya berani mengangkat ini? Karena memang itu hasil didikan saya sendiri. Maka itu saya berani mengangkat game yang namanya game pendidikan menulis Al-Quran. Tapi kalau memang anak-anak terdiam aja Bapak dan Ibu sengaja lambatkan, tetapi anak tidak ada pernah satupun yang menjemput, berarti anak itu tidak ada kesan, ya, tidak ada sebuah kenangan yang didapatkan di dalam dirinya. Nah ini mohon Bapak dan Ibu, ini salah satu program tidak hanya ditujukan kepada kegiatan ekstrakurikuler. Dari kegiatan intrakurikuler pun bisa dilakukan ini Bapak, memiliki program, ya, memiliki program. Di intrakurikuler pun boleh kita lakukan banyak program-program yang memang bisa kita buatkan di dalam program intrakurikuler. Seperti menjadi ketua kelas, itu kan bagian dari intrakurikuler di dalam proses pembelajaran. Kalau di kegiatan kokurikuler seperti di P5 itu yang lebih tepatnya karena kita mengambil sisi kepemimpinan pelajar Pancasilanya, bisa aja anak-anak kita sebagai mungkin menciptakan sebuah program yang terbaru, bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita Bapak dan Ibu. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mudah-mudahan apa yang telah saya berikan kepada Bapak dan Ibu bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di dalam proses pembelajaran
sesuai dengan materi-materi yang Bapak Ibu ajarkan kepada anak kita. Mungkin itu saja. Sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan, silakan Bapak dan Ibu. Apabila ada pertanyaan, silakan. Tentang program yang berdampak positif pada murid, atau Bapak dan Ibu telah menyiapkan programnya tetapi belum tahu mau dibawa kemana, silahkan disampaikan, boleh kita diskusikan bersama Bapak dan Ibu. Karena ini Bapak dan Ibu, saya disuruh untuk mempresentasikan di lokal 7 ya Bapak dan Ibu, karena kebetulan PP saya itu sebagai dari reguler, dia minta dari saya. Tapi karena kegiatan saya sibuk, saya tidak bisa menguasai, banyak lagi Bapak dan Ibu kekurangan. Dari fotonya harus dilengkapkan, videonya harus dilengkapkan, prosesnya harus disiapkan. Maka dari itu kemarin saya sempat untuk masuk ke ruangan kelas untuk mengajarkan ini juga. Karena sebelum-sebelumnya karena saya jarang untuk dalam proses melalui pegang handphone untuk memfoto-foto, saya nggak punya dokumentasi. Rupanya pada saat terjun di calon guru gerak dimintanya itu semua. Saya tak punya dokumentasi. Saya punya hasilnya aja. Nah, dalam menyampaikan materi tentang pengelolaan, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Mudah-mudahan ini bisa Bapak dan Ibu kembangkan di masing-masing di satuan pendidikan kita, khususnya Bapak dan Ibu yang berada di kelas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.